Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam Pagi Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan tetap semangat ya kuliahnya. Mungkin sudah banyak nih karena baru semester awal-awal. Wah, udah ada tugas nih atau gimana gitu ya. Cuman saya masuknya di forum sih. Nanti kalau untuk tugas seperti di pertemuan kelima. Jadi forum itu untuk nilai adik-adik. Jadi nilai adik-adik ada sebagiannya 30% itu ada di forum. Nah, mungkin forum itu masuk juga. Saya nggak tahu nanti dia sistemnya gimana untuk penilaiannya, tapi nanti langsung ke deteksi kalau nggak salah yang dari 30% antara kuis dan kehadiran atau ada sebagian nilai juga 10% di bagian forumnya. Jadi saya setiap perkuliahan nanti saya akan nilai. Mungkin saya belum nilai nih nanti saya udah mulai nilai sebelum UTS gitu ya. Jadi nanti saya akan review semuanya nih adik-adik nilainya saya sudah share. Kemudian nanti misalkan ada yang memang remedial, nanti saya adakan sebelum UTS gitu. Karena saya nggak tahu nanti setelah ini masih sama saya apa enggak dari 8 pertemuan ini. Jadi sampai UTS mungkin masih sama saya, setelahnya saya nggak tahu nanti mix atau masih sama saya. Dan pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang strategi digital dan keunggulan kompetitif. Aslinya adalah kira-kira adik-adik ini kemarin udah belajar nih untuk database, kemudian secara nggak langsung juga udah tahu model bisnis digital seperti apa, dari mungkin ada yang semacam e-commerce, ada juga yang semacam adik-adik menjual langsung seperti WhatsApp bisnis gitu ya. Atau memang adik-adik punya aplikasi sendiri untuk pelanggan membeli gitu. Itu untuk produk. Mungkin untuk jasa kita bisa share konten berbasis konten di sosial media untuk di mana bisnis digital itu dapat berlangsung atau bahkan adik-adik sebenarnya kalau dibilang bisnis digital ya kita tuh nggak punya produk, kita produknya produk digital semua gitu, tapi saya ajarkan semuanya di mana adik-adik bisa lihat yang memang bisa kebayang gitu ya, kalau digital itu kita jualnya mungkin semacam Netflix untuk langganan, Gojek gitu ya untuk langganan juga, atau GoFood suka ada langganan itu adik-adik bayar tambahan misalkan untuk gratis ongkir, atau Tokopedia TikTok Shop gitu ya, TikTok Shop by Tokopedia, atau juga untuk Shopee gitu. Jadi itu sebenarnya adalah produk digital mereka. Jadi adik-adik misalkan beli token. Nah, itu sebenarnya adalah produk digital gitu ya. Mereka pendapatannya ada penambahan dari si biaya listrik layanan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, untuk di bab strategi digital ini gitu ya. Nah, kita sebenarnya simple gitu ya. Ini saya nggak banyak di sininya saya nggak banyak menjelaskan. Mungkin saya jelasinnya lebih ke omongan ya. Jadi, strategi digital ini memanfaatkan aset digital secara efektif. Nih, misalkan ya, eh, adik-adik itu harus punya strategi secara fleksibel dan adaptif. Jadi, fokus utamanya untuk menciptakan hambatan masuk untuk pesaing dan memanfaatkan teknologi pembeda unik di. Nah, nih. Jadi, kalau misalkan kita bilang udah tahu ada yang namanya di bisnis itu, mungkin adik-adik ada pengantar manajemen bisnis atau manajemen informat. Ini MI itu apa ya? Manajemen informatika kah? Atau manajemen bisnis? Nah, jadi, Manajemen informatika Ibu. oh oke. Jadi di manajemen informatika itu pastikan kita ada untuk pengantar manajemen informatika gitu ya. Sama juga ada pengantar manajemen informatika. Sebenarnya masuknya lebih ke situ ya.
Saya nggak tahu ini masuk bisnis digital di manajemen informatika, tapi secara nggak langsung adik-adik di digital itu nanti adik-adik bangun. Saya pun juga bangun sesuatu aset ya. Misalkan adik-adik ini mungkin kalau baru awal-awal di informatika itu kita baru membuat website sendiri gitu ya misalkan. Menurut saya website paling mudah dibanding aplikasi ya karena aplikasi kita berbeda sistem beda aplikasi gitu. Bahkan berbeda user UI UX-nya atau user interface atau user experience-nya. Nah, di website sendiri ini adalah adik-adik juga sebenarnya membangun aset digital. Nah, untuk misalkan ini saya lagi nyoba-nyoba iseng masukin misalkan adik-adik suka nulis gitu ya. Atau adik-adik suka ngutak-ngatik sesuatu, istilahnya membuat sesuatu yang menjadi pembeda. Nah, ini misalkan adik-adik ada yang jual, kalau nggak salah ya. Ini domain ini, bahkan saya pun beli domain gitu ya untuk bisnis saya. Ini saya beli domain, domainnya ketika kita klik domainnya tidak ready gitu ya. Nah, itu udah diambil orang. Jadi ada memang segelintir orang yang memang memasukkan, oh ini nih domainnya bagus nih, kita ambil deh nih untuk ini siapa tahu ada yang mau dan dijual lebih mahal. Ini ada yang memang jual seperti ini gitu. Ini secara digitalnya ya. Jadi jual domain aja atau jual based on semuanya udah di up website-nya udah dibuat gitu. Nah, biasanya banyaknya seperti ini. Nah, ada juga yang adik-adik bikin aplikasi apps, aplikasi apa gitu yang membantu. Nah, ini downloadnya gratis gitu ya. Downloadnya gratis. Ada download yang berbayar. Kemarin mungkin saya udah jelasin namanya eh freebies sama kalau ini langsung ya, langsung payment. Nah, jadi di dalam suatu aset ini gitu ya, adik-adik sebenarnya udah bangun suatu aset ketika adik-adik nanti one day udah bikin website. Mungkin kalau semester awal udah mulai-mulai belajar em, apa aplikasi ya. Sekarang udah ada AI lebih gampang. Saya pun 5 menit udah bisa bikin website, 5 menit udah bisa bikin aplikasi. Tapi memang harus kita lihat lagi ke depannya. Nah, ini ketika adik-adik nanti, mungkin kalau website nggak ada freebies atau payment ya, tapi website ini misalkan ada aset digitalnya di mana adik-adik menjual sesuatu gitu. Mungkin jasa, mungkin tadi masuknya adalah domainnya, jualan domain gitu ya, jualan servernya gitu ya. Bahkan juga jualan mungkin aset-aset digital seperti kalau adik-adik suka gambar-gambar tuh ketika di Canva atau adik-adik masuk ke website apapun itu kan ada payment ya. Walaupun kita udah pro tapi masih ada yang misalkan nggak gratis semua gitu ya. Nah itu bisa dari foto, bisa dari desain, itu kita bisa masuk ke aset digital. Bahkan juga kita di YouTube aja, YouTube, terus kemudian TikTok, terus Instagram, itu termasuk aset digital, Dik-adik. Jadi ini adalah strategi. Saya pun sekarang lagi mau nyoba gitu ya. Dulunya ke hack gitu. Em, mau nyoba di mana aset digital tersebut gitu. Aduh, ada kucing. Nah, eh ini contohnya di aplikasi ini kalau adik-adik mau lihat ini ada freebies ya, di mana kita download gratis dulu, semacam kalau adik-adik buat ada yang tertarik mau nanti arahnya ke game gitu ya. Ini kita game tuh gratis dulu gitu ya. Atau mungkin ke adik-adik lihat Canva gratis dulu gitu ya, adik-adik buat.
ataupun yang lainnya. Nah, itu gratis. Kemudian ketika adik-adik mau klik yang bagus, itu baru harus berbayar. Kayak misalkan adik-adik pakai Spotify atau YouTube, kalau mau nggak ada apa namanya iklannya harus berbayar. Nah, juga ada yang langsung bayar di awal. Saya biasanya kalau untuk aplikasi yang buat desain-desain, saya langsung payment aja. Karena kalau langganan tiap bulan gitu bayar, saya males gitu. Mendingan langsung payment gede, tapi itu jadi milik saya dan bisa dapat update-nya gitu. Nah, itu sama aja sebagai aset digital adik-adik. Ketika adik-adik udah beli, wah nih kita udah punya nih beli, kita udah beli. Jadi ketika kita nanti pindah, kita bisa download lagi. Nah, itu yang memang jadi pembedanya gitu. Nah, memang ketika adik-adik lihat ya, saya pun capek juga ketika kita nanti masuk bisnis digital, itu kita udah jadi pembeda nih. Kita udah, oh kira-kira yang buat unik, entah produk, entah jasa kita itu unik, belum ada yang mencoba, belum ada yang jual, atau belum ada yang membisniskan gitu ya. Tapi eh, ntar banyak lagi yang ngikutin gitu. Jadi ya walaupun di awal kita jadi first gate, tapi kita belum tentu jadi yang memang menjadi terkenalnya gitu ya. Mungkin ada beberapa contoh yang adik-adik lihat, misalkan Gosen sekarang ada namanya Astro, itu adalah em, sebenarnya Astro ini jual jual untuk dikirim produk makanan, semuanya lengkap makanan. Tapi sebenarnya yang awal-awal itu adalah sayur.co atau mungkin bahan-bahan makanan gitu ya. Nah, ketika dia masuk tapi tanpa marketing yang kuat gitu ya, tanpa strategi yang kuat, itu mungkin agak susah gitu. Mungkin si Astro ini punyanya, kalau adik-adik tahu punyanya Astra ya, Under Astra Group, itu mereka kan istilahnya modalnya gede gitu ya. Jadi mereka di awal-awal itu istilah bakal duitnya itu banyak gitu. Jadi memang cepat sekali untuk bertumbuh gitu. Tapi saya cek lagi sih saya males ya untuk beli karena em, apa ya, biaya ongkirnya sekarang udah gak gratis gitu. Jadi mungkin awal-awal tuh wah pakai nih gratis gitu. Tapi pas kesini jadi mahal gitu. Sebenarnya yang duluan itu adalah si Alfamart, Alfa Sen gitu, apa ya, Alfamart gitu ya. Saya pakai Alfamart gratis dan juga Indomaret. Indomaret Sen apa ya? Pokoknya dia yang pertama-tama. Cuman mereka ini nggak ada ke ranah yang seperti perdagingan gitu ya, yang cepat busuk gitu ya. Nah, kalau si Astro ini ada gitu. Kalau Gosen memang sebenarnya di awal memang dia punya gitu ya untuk pembelian produk-produk maupun misalkan dari kerjasama juga sama misalkan adik-adik sakit di Alodok gitu ya. Alodok itu kerjasama juga sama Gosen atau GrabSend gitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka kerjasama, cuman memang karena udah banyaknya pesaing nih sekarang untuk di dunia ini gitu ya. Dan memang besar-besaran untuk bakar uang. Nah, ini yang harus kita ciptakan, kita lebih fleksibel lagi sama adaptif lagi. Gimana caranya kita bisa meraih keuntungan gitu. Biasanya dari freebies ini kita bisa dapat data pelanggan adik-adik. Cuman kan itu kan sebenarnya adalah privacy ya. Cuman itu masuk lagi untuk data pelanggan ini bisa kita buat ketika mereka buka ada iklan gitu ya. Kalau adik-adik lihat mungkin pakai handphonenya Oppo, handphonenya Xiaomi gitu ya, Xiaomi yang terkenal. Itu ketika adik-adik beli handphonenya di kelas yang menengah atau bawah dari handphone tersebut, itu ada iklannya gitu. Ada yang punya Xiaomi,
Ada iklannya nggak? Untuk buka foto atau apa, dia ada iklannya. Iya, Bu. Oh, Nah, itu yang sebenarnya strategi secara bisnis adik-adik. Jadi memang kalau misalkan adik-adik lihat, itu kan gratis ya. Istilahnya gini, untuk sekelas Samsung aja gitu ya. Samsung, Samsung. Ini kalau kita lihat secara teknologi ya, secara strategi digitalnya mereka. Nah, ini Samsung, nih Xiaomi. Xiaomi. Nah, si Samsung ini mungkin nggak ada iklan, nggak ada apa gitu ya. Belum untuk kelas bawahnya aja start from, kalau nggak salah kelas bawahnya tuh level A07 deh sekarang. Xiaomi mungkin saya lupa. Kalau yang terbaru nih Samsung A07 untuk kelas paling bawah ya. Ini di kelas paling bawah aja kisaran 2 komaan deh. 2,3. Saya nggak tahu ya, lupa. Cuman ini untuk kelas paling bawah aja udah 2 jutaan. Sedangkan Xiaomi masih dapat 1 komaan aja masih dapat gitu ya. Nah, ini yang jadi pembeda. Atau bahkan ada yang ratusan ribu ya. Saya nggak tahu ya, saya lupa, nggak nggak ikutin update lagi. Tapi ketika saya tanya ke tukang handphone gitu ya, istilah sales atau apapun, ini caranya Xiaomi ini menciptakan bisnis digital, di mana murah handphonenya, tapi siap-siap ya dapat iklan di setiap ininya. Nah, jadi dia sebenarnya dapat fee-nya untuk bisnisnya mereka, asetnya itu dari si pembelian handphone yang murah. Nggak apa-apa deh murah, tapi speknya lebih tinggi. Nah, tapi iklan ini menjadi pendapatan mereka lagi. Gitu. Kalau Samsung kan istilah jual lepas lah nih, pokoknya segini, aman. Nah, kalau Xiaomi sekarang mungkin udah lebih fleksibel lagi ya, adaptif juga. Mereka untuk menjual HP harga mahal belum tentu bisa. Oleh karena itu mereka murah, tapi murahnya siap-siap ada iklan. Nah, itu adalah menjadi tambahan pendapatan mereka. Aslinya mungkin kalau mereka jual dengan kategori lebih tinggi gitu ya. Istilahnya ini speknya lebih tinggi dibanding si Samsung ini, tapi harganya lebih mahal gitu. Nah, ini yang membuat mereka lebih adaptif lagi, lebih fleksibel lagi. Ya udah deh, harga murah, tapi kan kita nanti dapat pendapatan dari si iklan ini. Gitu. Itu yang memang memanfaatkan teknologi lain gitu di mata pelanggan yang memang kondisi ekonomi global ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi mereka nyarinya ya udah yang penting murah gitu. Dan mereka kategorinya adalah nggak apa-apa kita turunin harga, tapi eh, kita dapat data nih untuk mereka bisa yang mau iklan bisa beriklan. Nah, ini yang memang sangat unik di zaman sekarang ya adik-adik. Kalau adik-adik pun beli aset digital misalkan ya, atau misalkan apa ya, di Shopee aja. Nih, saya kemarin abis lagi nyari printer buat bisnis gitu ya. Nah, di sini printernya harganya cuman misalkan 80.000, gambarnya printer yang saya mau gitu. Nah, di sini harganya 800.000. Nah, printer. Orang lebih banyak klik ke yang 80.000. Padahal ketika masuk, itu kita mau beli, mereka ngeling lagi adalah ternyata yang 80.000 harga rollnya aja. Gitu. Ini cara mereka untuk marketing, cuman 80.000 loh. Gambarnya ini ternyata cuman isinya aja. Itu yang menjadi lebih fleksibel lagi di mana ayo di mata pelanggan pengen carinya semurah-murah mungkin, tapi kita bisa ngelink. Nah, baru nanti ketika klik mau roll atau mau printernya, baru di sini printernya harganya misalkan 780.000 gitu.
Nah, itu yang memang menjadi strategi trik-trik marketing saat ini gitu. Lebih fleksibel lagi, lebih adaptif lagi. Nah, mungkin makanya adik-adik nanti one day lebih pinter-pinter lagi lah untuk untuk strategi mereka itu gimana caranya untuk membeli produknya adik-adik. Nah, kemudian dari mungkin adik-adik nanti manajemen informasi itu juga ada kebagi pecah. Saya nggak tahu nanti di ITB Stikomame seperti apa, tapi dulu di informatika kebelah menjadi beberapa gitu ya. Ada yang memang basisnya jaringan, biasanya mainannya Cisco gitu. Cisco. Nah, kemudian ada yang berbasis misalkan adik-adik mau lebih ke software engineer atau mau lebih ke manajemennya. Manajemennya mungkin lebih kepada gimana cara dari awal gitu, kemudian dari strukturnya si bisnis ini gitu ya. Jadi mungkin adik-adik nanti lebih ke manajemennya untuk manage gimana sih orangnya caranya dari awal sampai akhir. Itu mungkin lebih ke supply chain-nya. Mungkin supply chain adik-adik tahu supply chain itu dari upstream itu supplier sampai downstream di end customer. Itu nanti yang untuk manajemen informasi. Tapi saya nggak tahu nanti kita setiap kampus berbeda-beda karena saya bukan alumni sana. Jadi saya nggak tahu nanti silabusnya apa beda lagi atau adik-adik nanti lebih mau masuknya ke manajemen AI gitu ya. Kita juga ada yang terbaru lagi karena saya lebih ngedalemin AI dibanding untuk manajemen informasi gitu ya. Jadi memang kita secara jaringan bisnis digital aja kita harus memiliki nilai layanan bertambah. Jadi seiring bertambahnya pengguna, kita memang harus menciptakan hambatan masuk dari pesaing baru. Jadi memang kalau contohnya terlihat seperti WhatsApp, di mana semua orang terhubung dari platform yang sama gitu. Jadi memang eh untuk adik-adik lihat ya, jagonya WhatsApp nih. Nih, kalau adik-adik lihat sekarang di zaman bisnis secara digital gitu ya. Mungkin kalau adik-adik apa namanya usaha produk, usaha untuk jasa, nah, misalkan Shopee atau Tokped. Nah, di Shopee atau Tokped ini gitu ya, adik-adik bisa untuk eh, harus ngasih gitu atau Gojek atau adik-adik link sama yang lainnya gitu yang adik-adik tahu. Itu biasanya ada fee gitu. Fee kisaran 20%. Kalau saya rate-nya saya tambahin pokoknya kalau mau beli di Shopee atau Tokped itu ditambahin sama saya adalah 30%. Karena kita harus ada biaya kiriman, plastiknya sekarang mahal. Kalau itu produk ya. Tapi kalau aset digital kita bisa tinggal ngirim link aja, kemudian itu udah send. Gitu. Jadi kita bisa setting kalau adik-adik memang ada yang usahanya mau ke, oh ya nih kita usaha untuk gambar ini atau bahkan kalau adik-adik lihat ada kemarin saya shock juga ada yang memang beli di Shopee untuk ngerjain tugasnya gitu. Nah itu juga mereka ya mau nggak mau itu bisnis digital gitu. Jadi ngerjain untuk itu kita dibayar fee-nya gitu. Nah dari sini ini biasanya karena kalau misalnya bisnis adik-adik lumayan besar, kalau adik-adik lihat mungkin sekarang lagi zamannya Erigo kali ya, kalau baju atau sepatu atau naik gunung itu ya.
Nah, Erigo itu kan karena udah besar gitu ya. Mereka bangun platform sendiri adik-adik. Jadi mereka bangun Instagram, mereka bangun TikTok, mereka bangun website, mereka ngelingin ke WhatsApp mereka, bahkan mereka bisa beli dari website mereka. Ini yang memang ada hambatan baru saat ini kalau adik-adik masuk ke dunia bisnis, itu adalah persentase dari si aplikasi ini. Tuh, semakin mencekik gitulah. Zaman dulu kita cuman zaman saya ya di zaman sebelum COVID itu 1% aja adik-adik untuk biaya aplikasi ya istilah kita taruh, kita lakuin, kita kirim. Ya Tokped atau si Shopee cuma minta 1% sampai 7%. Tapi sekarang itu udah makin makin bertambahnya persentase yang mereka minta. Oleh karena itu kita butuh jaringan yang biasanya kita back to WhatsApp. Jadi kalau misalkan, yuk kakak nanti check out aja ada di eh, WA gitu, WhatsApp kita. Saya sih seperti itu, WhatsApp bisnis. Nah, itu menjadi platform terhubung langsung kepada konsumen secara gratis. Tapi kalau adik-adik lihat sekarang, WhatsApp itu juga ada banyak iklannya. Tuh, kalau mau lihat ya, di WhatsApp bisnis tuh ada iklannya ketika kita scroll, nanti scroll tuh ada iklannya. Oh, yang lain. Ya, itu yang menjadi apa ya? Jaringan. Jadi di situ setiap kita scroll apa itu menjadi oh, jadi tahu nih ada produk baru, jadi tahu nih ada produk ini. Itu yang jadi efek jaringan tersebut. Nah, penguasaan data sebagai keunggulan. Jadi kita sebenarnya ya kalau adik-adik memang tertarik ya, saya sih misalkan yang sekarang oke sih database. Coba cek-cek aja ya. Em, Nanti mungkin adik-adik em, apa ya, ketika sebelum lulus, saya saranin misalkan semester 6 ini D3 apa S1? D3 Ibu. Oh ya. Nah, ini misalkan semester 4 adik-adik udah mulai search di mana kebutuhan dari jobnya adik-adik, dari lokernya, lowongan kerjanya adik-adik gitu. Kenapa saya jelaskan dari awal? Jadi caranya ketika kita sebelum lulus itu di semester 4 atau 5 lah. Ini kan adik-adik cari untuk namanya mungkin kerja praktek gitu ya. Untuk magang. Nah, di sela ini sebenarnya adik-adik search lagi kebutuhan di eh, kebutuhan untuk penerimaan pekerjaan, penerimaan di lowongan pekerjaan, lowongan. Nah, ini adik-adik bisa search di mana jurusannya adik-adik ini apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu yang adik-adik akan dalami di situ. Gitu. Mungkin entah tambahan sertifikat gratis, biasanya suka dari Microsoft atau Google. Saya pun ikut tuh waktu itu untuk Google AI gitu ya. Dan adik-adik bisa search lagi untuk yang memang adik-adik fokuskan. Nah, itu biasanya kalau jaringan dari Cisco gitu tulisannya. Kalau misalkan nanti adik-adik mau lebih ke software eh, engineer atau apa, itu biasanya ada di Hacktiv 8. Nah, itu bisa search itu ada yang gratis-gratis. Free seminggu atau sebulan gitu ikutan per minggunya itu gratis. Jadi ketika adik-adik udah mendalami lebih dari sekarang pun juga bisa untuk ikut-ikut seperti itu. Nah, adik-adik bisa mendalami strategi untuk mendapatkan pekerjaan atau nanti adik-adik one day, aku mau nerusin bisnis aja atau aku mau buat bisnis aja. Ya, terserah. Cuman untuk awal-awal mau mendapatkan pekerjaan, adik-adik udah search dulu. Jadi strategi saya adalah semester sebelumnya itu udah kira-kira lowongan pekerjaan untuk jurusan kita apa gitu di saat itu setahun sebelum lulus. Nah, itu yang nanti adik-adik bisa
oh ini saya udah pernah ngerjain ini saya udah pernah ini. Jadi ketika nanti adik-adik udah fresh grade, adik-adik juga udah penuh dengan strategi-strategi yang adik-adik mau ambil. eh saya pun juga nih strateginya adalah saya nggak mau lagi kerja di Indonesia, jujur. Karena di Indonesia itu dari kecil gitu, saya udah cari-cari mungkin adik-adik yang tertarik ke Jepang atau adik-adik mungkin tertarik untuk ke Australia atau mungkin ada yang mau ke Amerika. Itu sebenarnya saya dari awal kita udah belajar bahasanya bersatu. Bahasanya dulu kita udah bangun secara digital pun nama kita bersih gitu ya. Digital kemudian kita bangun aset digital kita mungkin kita maunya jadi apa. Nah, itu adik-adik bangun juga untuk perusahaan lebih mengenal adik-adik karena banyak kemarin saya ngobrol sama HR itu mereka nyari pekerja itu mereka search dulu di Google apakah di pencarian itu mereka ada berprestasi atau mereka ada punya sesuatu. Nah, itu yang memang menjadi aset bagi adik-adik. Nah, data ini sebenarnya yang saya kesel aja. Di Indonesia itu mereka perusahaan banyak yang buka loker tapi sebenarnya untuk sebenarnya data perusahaan gitu. Jadi itu penguasaan data gitu. Dimana misalkan kita lamar kerja A, tiba-tiba kok kita dikirimin untuk marketingnya si A ini ya, padahal kan kita nggak asih gitu. Mereka cuman buat dapetin personalisasi data dari pelamar. Tuh. Itu yang saya kesel kadang lihatnya. Nah, itu sebenarnya pengalaman di mana adik-adik itu perlu data sebenarnya. Karena sekarang itu dulu ya di zaman saya mungkin baru-baru ini kalau saya lihat di 2023 udah mulai si TikTok atau Shopee ini nggak ngasih data pelanggan. Jadi bias dulu saya selalu record data pelanggan itu nomornya berapa, kemudian alamatnya di mana. Karena alasannya saya bisa masukin lagi data pelanggan ini sebagai WA, istilahnya WA bisnis. Kita bisa share produk baru atau mungkin jasa atau iklan lah, iklan. Nah, iklan untuk si produk baru kita. Jadi mereka bisa beli langsung ke kita. Ya udah pernah nih orangnya amanah gitu misalkan. Nah, mereka suka beli langsung transfer ke kita. Nah, ini sekarang untuk TikTok dan Shopee mereka tidak mau share data pelanggan karena itu merupakan keunggulan dari pelanggan sendiri. Bakal kita kalau misalnya udah Kak, kita ke WA aja di sini fee-nya mahal, di situ dimurahin Kak, atau kita COD aja langsung. Itu biasanya itu yang memang agak susah. Nah, kemudian untuk kalau adik-adik lihat ya, Netflix ini mainannya data adik-adik, data film gitu ya, film. Nah, di film-film ini adik-adik bisa lihat bahwa itu data, istilah data tentang film-film ini. Tapi adik-adik mesti lihat lagi sekarang Netflix udah mulai em, apa ya? Kalau saya lihat udah kebanyakan, mungkin servernya penuh kali ya. Saya nggak tahu gimana. Kalau adik-adik lebih teliti lagi di film-film lama itu bilang gone soon, gitu ya. Nah, ini adalah film-film yang sudah mungkin nggak akan ada lagi di Netflix. Itu sebenarnya data dari si Netflix ini, oh udah kepenuhan deh, kita udah nggak taruh lagi deh, karena ini servernya udah penuh. Nah, menambahkan film-film yang baru dari mereka. Karena memang film-film lama, misalkan mereka kerjasama sama Disney, kerjasama sama Universal gitu ya. Nah, ini yang bayar. Ini yang berbayar adik-adik. Jadi memang kalau nanti one day adik-adik mau mencoba gitu ya. Bahkan sekarang untuk sekelas SCTV, RCTI, film, sekarang mereka bangun em, sendiri-sendiri gitu. Kalau nggak salah, WeTV itu punya Cina.
dia punya video ya. Itu punyanya RCTI atau CTV, SCTV deh kalau nggak salah. Nah, itu mereka udah bangun untuk keunggulan data tersebut. Bahkan RCTI aja sekarang kalau mau vote-vote something gitu ya, atau mau lihat em, streaming, udah nggak bisa lagi di website, tapi mereka harus masuk aplikasinya. Itu bukti mereka akan mendapatkan data pelanggan. Jadi ini benar-benar istilah tambang emas lah, data pelanggan ini bagi seluruh perusahaan lah ketika adik-adik nanti one day mau ke arah sana gitu. Jadi memang ada namanya big data. Nah, ini adalah yang memang dibutuhkan. Tapi kadang big data ini pada server, nanti adik-adik mungkin one day belajar, itu sangat dibutuhkan. Jadi memang ya perlu maintenance dan lain-lain. Nah, itu yang eh, perlu nanti ketika adik-adik, ini saya aja nih ya, eh, Google, kita lagi ngomong, misal kita ngomongin baju. Nah, ntar isi-isi ini saya baju semua gitu. Jadi itu adalah algoritma yang mereka rekomendasikan gitu. Dan join lagi ya adik-adik. Ini udah join dengan link yang sama ya. Nanti kita Ya, akan Bu. bahas untuk forumnya. Nanti ngisi forumnya cepet lah itu. Ya. Join lagi ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu.